Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab wa lam yaz'al lahu iwajan qayyiman. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. Surah Al-An'am ayat 69. Allah mudahkan langkah kita untuk menuju ibadah ini, salat subuh dan juga dengan ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan menjadi wasilah untuk mengetuk pintu rahmat Allah, mendapatkan keberkahan kehidupan di dunia ini, dijauhkan dari segala malapetaka dan berbahaya. Wabil khusus bahaya yang paling dahsyat adalah kedahsyatan akhirat. Sebelum yang lalu kita telah membahas tentang anugerah yang paling mulia dari Allah adalah hidayah. Dengan petunjuk Allah inilah kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Hanya dengan pertolongan Allah lah kita dapat melaksanakan segala kegiatan ini. Tanpa pertolongan Allah, la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la radda lima wa la yanfa'u dzal minka. Kekuatan sehebat apapun manusia sebagai makhluk Allah, tidak akan ada yang bisa mendobrak atas genggaman kekuasaan Allah. Karenanya tujuan dari manusia diciptakan yang pertama adalah liya'budullah, untuk menyembah Allah, dan yang kedua agar manusia mengenal kemahabesaran kemahagungan Allah, dan yang ketiga agar manusia memelihara melestarikan alam semesta. Ini semua adalah perintah Allah. Dan yang keempat, manusia menjalankan amanah yang Allah tawarkan kepada langit dan bumi, dan seisinya semuanya tidak ada yang mampu, bahkan takut tidak mampu melaksanakan amanah ini. Ahamalah al-insan innahu kana zaluman jahula. Tiba-tiba manusia lah disitulah memikul amanah ini, walaupun sudah disifati manusia itu zaluman dan jahulan. Baiklah, barusan dalam mukadimah dibacakan surah Al-Ankabut ayat 69. Wa ma hadhihi hayatad dunya illa lahu wa la'ib. Tidaklah bahwa kehidupan dunia ini tiada lain bahwa hanya lahun wala'ib, merupakan permainan dan sendak gurau. Sedangkan wa inna daral akhirata lahiya hayawan, sesungguhnya kehidupan akhirat itulah adalah kehidupan yang sebenarnya. Laukan ya'lamun, sekiranya kalian tahu. Hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridho dan ampunan Allah. Kalau kita perhatikan saat ini, kehidupan sudah beranjak kepada pola materialistis, yaitu kebahagiaan dan kepuasan batin itu diukurnya dengan perolehan harta. Maka inilah ketika
bagaimana menjadi diri kita untuk menjadi hamba yang dicintai Allah dan dicintai manusia. Mengutip salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas As-Sahabi bin Sa'adi As-Sa'idi radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'a rajulun ila Rasulillah. Abdullah Abbas menyampaikan telah datang kepada baginda Rasulullah seorang laki-laki. Lalu dia itu bertanya kepada baginda Rasulullah dan meminta, ya Rasul, tunjukkanlah kepada aku sesuatu amalan yang dengan amalan itu dicintai Allah dan juga dicintai oleh manusia. Karena itulah topik atau judul di subuh ini, bagaimana kita menjadi diri yang dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka jawabannya adalah, baginda Rasulullah SAW menjawab dari pertanyaan seorang laki-laki, seorang sahabat yang datang kepada Rasul yang minta ditunjukkan satu amalan yang dengan amalan itu dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijhad fi dunya yuhibbukallah. Maka juhudlah kamu terhadap dunia dan juhudlah kamu terhadap apa yang ada pada manusia. Maka dengan dua hal ini, kata Rasul, kamu akan dicintai Allah dan akan dicintai manusia. Oleh karenanya tadi, kehidupan yang saat ini sudah beranjak kepada pola materialistis, yaitu kebahagiaan dan kepuasan batin itu diukur dengan perolehan harta, sehingga manusia tamatnya, rakusnya terhadap kehidupan dunia. Na'udzubillah, sampai menghalalkan segala cara. Maka firman Allah dalam surah Al-Ankabut yang barusan dalam mukadimah disampaikan, wa ma hadhil hayatad dunya tidaklah, bahwa kehidupan dunia ini benar-benar adalah illa lahun walam, yang boleh dikatakan hanya sebagai mainan dan senda gurau. Wa inna darul akhirah, dan sesungguhnya negeri yang benar-benar kehidupan itulah adalah negeri akhirat. Lau kanu ya'lamun. Banyak ayat dan banyak al-hadis yang mengingatkan manusia di saat manusia diingatkan, hei manusia, kehidupan dunia ini hanya bagikan kamu yang sedang berjalan menuju ke satu tujuan. Saat kalian itu ditempa hujan lalu berteduh, lalu duduklah sesaat menunggu redanya hujan, lalu ketika itu hujannya sudah reda, kalian melanjutkan perjalanan. Betapa sebenarnya seperti itulah kehidupan di dunia ini. Jadi seolah-olah kalian adalah sedang berjalan, sedang musafir, gharibun, bahkan pada hadis yang lain, jadilah kamu kun fi dunya adiyafa. Jadilah kamu, kehidupan di dunia ini adalah bagaikan tamu. Kalau tamu kan tidak ada yang lama. Bahkan kalau tamu saat bertamu harus mengikuti etika yang punya rumah. Siapakah yang punya rumah? Itulah Allah. Maka itulah yang diingatkan manusia. Hidup di dunia ini bagaikan tamu, dalam artian ikutilah apa yang diinstruksikan, yang diatur etika tamu. Maka kata tuan rumah, inilah makan, inilah jangan, inilah kerjakan. Itu demikian. Seolah-olah kita bertamu di dunia ini, kita ini asing karena negeri
yang lebih atau kehidupan yang sebenarnya itulah kehidupan negeri akhirat. Subhanallah. Hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridha dan ampunan Allah. Zuhud itu bukan meninggalkan dunia, tapi zuhud itu tidak terikat ke hati kita dengan dunia. Dipuji ataupun dicela, luruslah, itulah orang yang zuhud. Sehingga dia mengambilnya dunia ini hanya untuk bekal sajalah, seolah kita akan menuju ke satu tempat. Bekal apakah yang harus diperlukan? Tidak perlu banyak bekal, tapi tahu untuk pergi ke sana itu hanya bekal yang penting-penting saja, yang perlu saja. Demikianlah kita tahu bekal untuk akhirat itu adalah hanya dengan dasar iman dan amal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang didasari iman dan imannya sinergi dengan amal saleh, itulah yang akan menjadi wasilah untuk meraih kehidupan kebahagiaan akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dalam Ali Imran ayat 31 pun ditegaskan bagaimana kehidupan ingin dicintai Allah dan dicintai manusia. Kul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar ingin dicintai Allah dan manusia, maka kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, wahai Rasul Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta Allah, ingin dicintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Berarti konsep ingin dicintai Allah dan dicintai manusia, mutabaah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min alamati hubbillah, dari tanda cinta kepada Allah adalah hubbil Quran, mencintai Al-Quran. Karenanya orang yang dulu senantiasa zikir kepada Allah. Wa min alamati hubbil Quran, dari ciri orang itu cinta kepada Al-Quran, hubbin Nabi, cinta kepada nabinya. Siapakah itu? Baginda Rasulullah SAW yang mendapati wahyu Allah yang agung, yang mulia, Al-Quran yang disampaikan Jibril kepadanya. Wa min alamati hubbin Nabi, dari tanda ciri orang itu mencintai Nabi adalah hubbi sunnati, cinta kepada sunnah Nabi. Bagaimana sunnah Nabi? Itulah pola hidup baginda Rasulullah SAW yang penuh dengan kesederhanaan, yang penuh dengan zuhud dan penuh dengan qanaah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setelahnya menikah dengan Ibunda Khadijah, menjadi hamba yang kaya raya dan berkecukupan. Dan dia mendapatkan seorang pendamping. Ibu Khadijah terkuda adalah orang yang kaya raya, tetapi disitulah untuk menjadi teladan semua yang Allah anugerahkannya hanya dijadikan wasilah. Oleh karenanya salah satu mengikuti sunnah Nabi, dari tanda cinta kepada sunnah Nabi adalah dia mengambil dunia itu hanya sekedarnya saja untuk bekal. Subhanallah. Maka semua kekayaan anugerah Allah yang dilimpahkan kepada baginda Rasul melalui istrinya Ibu Hajatatullah, semuanya dijalankan untuk mendapatkan ridho Allah. Karena itulah konsep zuhud untuk kita, bukan meninggalkan dunia, bukan kita makan tidak enak, tetapi raihlah dunia itu dan jadikanlah menjadi kendaraan menuju akhirat. Bukan takut dunia, bukan meninggalkan dunia. Karena kita hidup di dunia ini tidak mungkin bisa lepas untuk memenuhi hajat hidup kita. Hanya permasalahannya mau enggak menjadi orang yang zuhud, begitu. Kenapa? Kalaulah pengisi bumi ini orang tahu tentang zuhud, subhanallah, keberkahan dalam hidup, atau bagi khusus di negeri kita Indonesia ini, orang tidak akan menghalalkan segala cara.
karena tahu bahwa konsep dunia ini betul-betul rahibun walamun, penuh dengan permainan senda gurau, kelicikan, pemalsuan, bahkan boleh jadi menghalalkan segala cara. Tetapi itu tidak lama. Dalam Al-Hadid ayat 20, bagikan air hujan yang jatuh ke bumi menimpa tanah yang gembur, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dengan indah, hijau lempok, besar, berbunga, berbuah, tua, matang, kering, habis ditiup angin. Begitulah cepatnya kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan akhirat hanya ada keridhaan Allah dan adab Allah. Betapa dasarnya adab Allah bagi yang melanggar. Karena itulah hamba Allah yang zuhud itu bukan meninggalkan dunia, tapi dia meraih dunia, dan dunia itu tidak menjadi keterikatan bagi dirinya, tapi justru dia mengambil hanya sekedar untuk bekal mengantarkan dirinya untuk mendapatkan ridho dan ampunan Allah. Karena itulah ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai hamba-hamba Allah, maukah aku tunjukkan perniagaan kamu yang bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah? Tu'minuna billah wa rasulih. Katakan wahai Rasul, yang bagaimanakah yang bisa menyelamatkan perniagaan kami dari azab Allah? Sungguh-sungguhlah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu watujahidu fisabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, di amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan dirimu. Darikum khairakum in kuntum, itu lebih baik kalau seandainya kalian tahu. Itu dalam surah As-Saff ayat 10-13. Di saat sahabat Nabi bertanya dan diskusi dengan Rasul tentang perniagaan atau ibadah yang bisa menyelamatkan diri dari azab Allah, antara lain semua amalan yang didasari dengan iman kepada Allah dan Rasulnya, harus bersungguh-sungguh, tidak leha-leha dengan imannya, sungguh-sungguh dengan hartanya, dia benar-benar zuhud, sungguh-sungguh dengan jiwanya, dia semuanya bisa billah. Apa jaminan Allah? Kalaulah kalian tahu, yaghfir lakum dzunubakum, bagi hambanya yang zuhud itu Allah ampuni dosanya. Yang kedua, bayul jannah, Allah masukkan ke surganya Allah. Dan yang ketiga, wa masakin thayyibatan fi jannati, Allah bangunkan bila yang megah fi jannati Allah. Dan yang keempat, nasrun min Allah wa fadlan karim. Pertolongan Allah itu adalah jauh lebih penting lagi, karena sejak di dunia ini kita mengharapkan dan membutuhkan pertolongan Allah, sebagaimana dalam ungkapan kita salat dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita melaksanakan semua rangkaian ibadah hanya karena Allah semata, dan kita mampu melaksanakan ibadah ini semuanya adalah Allah yang menolong kita. Karena itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua yang lalu telah dibahas tentang wujud. Karena itulah mata ini berkesinambungan. Hamba Allah yang zuhud itu tidaklah riya. Hamba Allah yang zuhud itu tidaklah ujub. Karena hartanya banyak, karena jabatannya. Karena justru itulah orang yang zuhud itu bukan orang tidak punya jabatan, bukan orang tidak punya harta, tapi dia tidak terikat dirinya dengan harta, hingga tetap dia melaksanakan segala perintah Allah, berjiwa tawadu, berjiwa sabar, dan dia pun benar-benar sungguh-sungguh sebagaimana sahabat Nabi, wahai Rasul, manusia yang bagaimanakah yang dicintai Allah dan manusia? Manusia yang satu menjadikan Allah sebagai
Tuhannya, berarti dirinya hanya menghambakan diri kepada Allah. Dan yang kedua, menjadikan manusia dirinya untuk menghidmat kepada manusia. Artinya menjadi manusia yang banyak memberi manfaat kepada hamba yang lainnya. Dan itulah semulia-mulia manusia. Maka sejajar atau didukung dengan hadis yang tentang jihad tadi, ketika sahabat Nabi datang kepada Rasul tentang minta ditunjukkan amalan, yang mana amalan itu bisa dicintai Allah dengan manusia, maka Rasul menjawabnya, juhudlah kamu terhadap dunia. Artinya ambillah dunia itu hanya sekedarnya untuk kebutuhan kamu, dan kamu jangan tamak terhadap apa yang ada pada manusia lain. Antara lain sifat manusia, kamu melihat orang lain maju, iri, dengki, ya, dan lain sebagainya. Termasuk orang yang mendapatkannya bukan istikbar, sombong. Karena itulah yang diingatkan Allah dalam surah Al-Hadid ayat 20. Sifatnya dunia itu begitu, lahun walaikun watakasur fil amwal aulad, berbangga-bangga dengan harta, berbangga-bangga dengan keturunan. Tapi ingatlah, itu tidaklah lama, seolah-olah dia tidak mampu mengendalikannya. Kenapa? Karena Allah yang mengatur semuanya. Maka dia beranjak seperti pohon tumbuh, berbunga, berbuah, buahnya tua. Sudah tua? Matang, sudah matang. Ya buruk, busuk. Kalau sudah busuk, kering. Kalau sudah kering, ya habis ditiup angin. Itulah kehidupan dia. Betapa cepatnya kalau kita melihat tentuan Allah dalam surah ini tersebut. Oleh karenanya, jadilah hamba Allah yang mampu menjadi hamba yang juhud. Karena sehebat-hebat manusia adalah hamba yang mampu mengisi dalam kehidupan ini hanya untuk ibadah kepada Allah. Karena dunia dijadikan matiatul akhirat, dunia hanya sebagai kendaraan menuju akhirat. Mintalah kepada Allah, aslih lana dinana ya Allah, perbaikilah agama kami, karena agama itu adalah tempat menyandarkan segala urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati biha ma'asuna ya Allah, perbaikilah kehidupan dunia kami ini, karena kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara kami, yang tidak bisa lepas dari materi. Karena itu mudahkanlah, berkahkanlah, manfaatkanlah untuk mendapatkan ridha dan ampunan. Aslih lana dun akhiratana ya Allah, perbaikilah akhirat kami, perbaikilah perjalanan menuju akhirat kami, sebab akhirat itu adalah tempat kembali kami. Jadi kehidupan yang sebenarnya adalah itulah kehidupan akhirat. Karena itu mari kita berbekal dengan anugerah Allah. Allah titipkan iman, maka iman inilah kita pupuk dengan ilmu, kita siram dengan amal. Insya Allah mudah-mudahan menjadi buah, dan buah itu dapat bermanfaat dan akan dipetik. Akhirat itulah tujuan utama, mendapatkan ridha dan ampunan Allah. Dan mintalah kepada Allah setiap waktu, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair ya Allah. Jadikanlah sepanjang hidup kami ini untuk memetik segala bentuk dan menambah kebaikan. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shay'in, dan jadikanlah kematian kami ini menjadi tempat istirahat dari segala kejelekan, hanya memetik kebaikan. Itulah sebaik-baiknya doa yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah melalui tausiah subuh ini, mari kita menjadi manusia atau menjadi diri yang dicintai Allah dan dicintai manusia. Sebagaimana jawabannya baginda Rasul menunjukkan, jadilah kamu menjadi hamba yang juhud terhadap dunia dan juhud terhadap apa yang ada pada tangan manusia, maka insya Allah kamu akan dicintai Allah dan dicintai manusia.
Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Hamda syakir, hamda na'am, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Rahman disubuh yang kau rahmati, bersyukur mensyukuri nikmatmu, memuji kebesaran, mengagungkan kemuliaan ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa guru kami, dosa kaum muslimin muslimah. Ya Allah, mudahkanlah urusan agama kami, karena agama tempat menyandarkan segala urusan kami. Ya Allah, mudahkan urusan dunia kami, karena dia di tempat kehidupan kami sementara yang tidak lepas dan membutuhkan materi. Ya Allah, mudahkan urusan akhirat kami, untuk banyak menghimpun bekal, karena saat inilah ya Allah yang kau tunjukkan lewat Rasulnya untuk kami berbenah diri, meluruskan akidah kami, mengikhlaskan segala amal kami, istiqomah dalam ketaatan, dan akhirnya ya Allah, akhir hidup kami dengan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin khairil khalqi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.